Aliansi Masyarakat Air Joman Asahan, setelah melakukan unjuk rasa beberapa kali, dan yang terakhir berunjuk rasa ke gedung Dewan DPRD Asahan, kali ini berangkat menuju ke kantor PUPR Provinsi Sumatera Utara, didampingi beberapa anggota Dewan Kabupaten Asahan, Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024. Beberapa perwakilan Aliansi Masyarakat Air Joman, yang berangkat menuju Kota Medan, untuk memperjuangkan jalan air Joman yang tak kunjung diperbaiki atau diaspal tersebut, berharap mendapatkan jawaban yang pasti terkait pembangunan jalan Pasar 11 Air Joman dari Simpang Butong sampai ke Silo Laut yang sudah sangat meresahkan masyarakat dan sudah menyebabkan beberapa korban kecelakaan. Benteng Panjaitan, selaku Wakil Ketua DPRD Asahan menyampaikan bahwa kedatangan kami adalah guna mempertanyakan kapan jalan Pasar 11 akan diperbaiki, yang katanya adalah jalan provinsi. Akan tetapi kenapa tidak ada tindakan dari PUPR Provinsi untuk memperbaiki atau memberikan solusi tentang jalan tersebut, ujarnya. Lebih lanjut, Benteng meminta kepada PUPR Provinsi agar mengupayakan dana dari pusat jika sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan pekerjaan atau perbaikan jalan tersebut, kalau memang karena sudah tidak ada lagi anggaran di PUPR Provinsi. Dedi Siregar juga menyampaikan hal yang tidak jauh berbeda. Kapan dan bagaimana tanggapan dari PUPR Provinsi dengan kedatangan perwakilan Aliansi Masyarakat Air Joman, yang meminta agar pembangunan atau pengaspalan jalan tersebut secepatnya dilaksanakan. Kita ingin mengetahui langkah apa yang akan dilakukan dan Bina Marga Provinsi Sumatera Utara ke depannya. Betul Bapak. Yang ketiga, ini kan akibat proyek tersebut terhenti. Kan apa tanggung jawab moral maupun moral dari pihak dinas Bina Marga? Karena akibat itu Pak, kan timbul tuh dampak dan bagaimana. Karena gini Pak, kami di sana merasakan tiap hari makan api, korban. Karena kan sesuatunya itu Pak pasti ada dampak. Dari dampak itu kan pasti ada sebab dan akibat, dan bahkan harus ada, bisa dibilang, untuk tanggung jawab terhadap dampak dari proyek ini mungkin. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Halden, Sekretaris PUPR Provinsi Sumatera Utara menyampaikan, permasalahan yang sama mungkin bukan cuma di Air Joman, ada di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara. Namun kita harus lanjutkan pembangunannya. Apakah dananya dari APBD atau dari gubernur? Poinnya kita tidak akan biarkan itu. Bagaimana jawabannya konkret? Jelas, kita lihat nanti Pak. Kita ini kan mencari solusi, bukan mencari kemauan kita sendiri. Kalau kita membawa kemauan masing-masing berarti tidak berdiskusi, ini namanya, ujarnya. Jawabnya konkret jelas, kita lihat nanti Pak. Tapi kami sangat senang dengan bapak-bapak masyarakat yang telah hadir. Berarti mewakili masyarakat yang ada. Kami juga senang kedatangan bapak kemarin. Tapi Pak, dari informasi. Tapi saya lagi nih Pak, izin dulu Pak. Izin dulu. Kita ini kan mencari solusi, bukan mencari kemauan kita. Salah. Kalau mencari usaha masing-masing kita nggak diskusi nih Pak. Zulkifli Matondang, yang juga mewakili aliansi, pada saat pertemuan yang didampingi para anggota Dewan DPRD Asahan, berharap agar dapat menciptakan sebuah solusi yang nyata, untuk sesegera mungkin memperbaiki jalan tersebut, agar kesannya tidak hanya janji, atau hanya sekedar memberi harapan, atau mengulur-ulur waktu saja, harapnya. Ali Jabbar, Bapak Ali Jabbar yang menerima kita sampai ke Lanal Satu Belawan, kita ditembuskan ke sana, dibawa ke sana. Kita bicara, ya, kita bicara tentang laut. 1992 sampai 2019 saya baru saya main di darat hari ini.
untuk kepentingan kita bersama. Makanya saya saat ditawarkan aliansi ini, karena saya lihat banyak tokoh-tokoh muda, maka saya mau. Kalau semalam aliansi hanya tokoh-tokoh tua, saya mungkin belum tentu mau. Karena ada tokoh-tokoh muda, maka saya mau. Saya ingin menurunkan bagaimana yang saya dapatkan hari ini dari yang kuasa kepada anak-anak muda ini, bagaimana generasi ke depan. Terima kasih. Ali Usman Sitorus menyampaikan bahwa masyarakat Air Joman sangat kecewa pada PUPR Provinsi. Sangat patut diduga PUPR Provinsi dan Bina Marga tutup mata atas permasalahan jalan tersebut. Sebetulnya bukan kami yang membuka acara ini, karena tidak mungkin tidak mengetahui aksi demo yang sudah kami lakukan. Karena di medsos sudah kami sampaikan, dan sudah viral. Kadang kata-kata bodoh, yang seharusnya tidak terucap, sudah sampai terucapkan, tegasnya. Bapak Edi Ramayadi, saat ini sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara, pernah berjanji akan memperbaiki jalan Air Joman, karena dana anggaran 2,7 triliun sudah masuk untuk pembangunan di Sumatera Utara, termasuk jalan Air Joman. Walaupun kami menolak kedatangannya ke Air Joman, namun hingga saat ini masyarakat tidak tahu kenapa tak kunjung diperbaiki. Jelas Ali Usman Sitorus. Lanjutnya, karena Pak Kadis PUPR tidak hadir, tolong disampaikan kalau usaha masyarakat saat ini mati total, karena debu yang berterbangan saat jalan dilalui kendaraan. Mayoritas masyarakat Air Joman ketika melakukan ronsen, paru-parunya kotor, ujarnya. Utong sampai ke makam Tuan Syekh, karena itu jalan religius. Ya Pak ya? Ya. Sewaktu Pak Edi Ramayadi datang, tidak menjadi gubernur lagi, ya beliau datang ke Air Joman. Waktu itu kita menolak kedatangan beliau, tapi beliau sambut kita. Beliau katakan jalan itu sudah masuk dengan anggaran 2,7 triliun. Ya, sudah masuk dengan anggaran tersebut. Ya, kami masyarakat tidak tahu apa sebab jalan itu tidak dikerjakan. Ya Pak. Jadi Pak, walaupun tidak ada Pak Kadis, tolong sampaikan dengan Pak Kadis. Yang pertama Pak, kami masyarakat kecil mati total usaha Pak. Kenapa mati total? Akibat dari debu. Mereka jualan lontong, jualan nasi pagi, mati habis Pak. Total mati. Total mati, boleh lihat cek. Artinya apa? Maka saya katakan tadi, PUPR dengan Bina Marga tutup mata. Bahkan Provinsi Sumatera Utara, Pemkab khususnya tutup mata dengan hal ini. Ya Pak ya. Yang kedua, jangankan cerita kematian, korban terus menyusul Pak. Kami bawa videonya, kami bawa gambarnya. Seorang dinas yang hari ini bidan dari Solo Laut mau ke Puskesmas Air Joman, habis Pak. Ya Pak ya. Tapi itu juga viral, tidak ditanggapi oleh Pemkab Sumatera Utara, khususnya PUPR-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga Pak, sungguh kejamnya Pemkab Sumatera Utara. Jalan yang status provinsi diubah menjadi jalan kabupaten Pak. Sampai kiamat itu gak akan terbangun. Jangan pertama ibu kandung, setelah itu campakkan Pak. Itu manusia biadab namanya Pak. Maka Pemkab itu sebelum mengambil tindakan berpikir. Maka kita juga kecewa dengan hari ini, khususnya Dapil Asahan Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, DPR kita kecewa. Kenapa nggak bisa backup itu? Ini nanti kita akan tidak lanjut dengan wakil-wakil kita di DPR Sumatera Utara. Kenapa nggak bisa backup itu? Artinya jalan provinsi kok bisa diubah ke jalan kabupaten Pak. Maka ini suatu kebiadaban menurut saya. Ya, suatu nggak manusiawi. Tolong mungkin Kak secara langsung biar PJ Gubernur Sumatera Utara biar melihat, ya, biar tahu. Jangan asal ngambil keputusan langsung dipindahkan itu ke kabupaten sampai kiamat itu nggak akan selesai. Ya, betul. Cobalah jangan diambil itu dari kabupaten dulunya. Itu. Maka kami sangat kecewa. Saya yang disampaikan oleh anggota jalan kita kabupaten itu, kami sangat kecewa. Jalan, makanya saya bilang tadi, terima kasih kami dengan DPR kabupaten yang bisa memfasilitasi kami, Pak. Maka saya katakan tadi, saya maaf Pak, kami kasar Pak. Kenapa kami kasar? Kami sudah menerima korban-korban Pak. Maka tadi Pak, maka saya katakan wajar Pak.
Kalau datang orang kemarin Pak, puasa Pak, habis kantor ini Pak. Habis, kenapa? Kami sangat kecewa Pak. Usaha kami mati. Debu ketika kami tanggal berapa di Puskesmas Erjoman mengadakan SD tanggal 13. Tanggal berapa? Cek berapa Pak? 80% penyakit TBC. Mana tanggung jawab Pemko Sumatera Utara, khususnya PUPR itu? Mana? 80% kasihan anak-anak sekolah Pak. Akibat itu dia terkena TBC. Harus dong. Mana tanggung jawabnya? Dan terakhir saya bilang Pak, kalau itu memang tidak dibangun, Pemkab Kabupaten Asahan, PUPR, Bina Marga dan selainnya harus mengambil tindakan yang tegas. Apa yang harus dilakukan? Kalau kami masyarakat Asahan tidak terima jalan itu dikembalikan untuk Kabupaten Asahan. Kalau dikembalikan, itu nggak akan terbangun. Itu nggak terbangun. Dan kami juga melihat Bina Marga, percuma ada utusan kami di sana, ya di Tanjung Balai, ya kantor Bina Marga. Gak ada gunanya utusan di situ. Toh nasib kami dari situ nggak bisa mereka berjumpa dengan kami, mediasi dengan kami. Padahal surat kita terus masuk ke situ, apa solusinya nggak ada tanggapannya. Maka Pak, hari ini kami meluapkan kecewaan kami dengan Provinsi Sumatera Utara. Wajar Pak. Kalau Bapak berada di sana mungkin saya pastikan dalam hitungan bulan. Wakino, sebagai tokoh masyarakat Air Joman, juga berharap agar Pemprov Kota Medan melalui Dinas PUPR melaksanakan perbaikan jalan. Kasihanilah masyarakat yang tinggal di sana. Kaca nako rumah saja tidak bisa terbuka sesaat. Kalau terbuka debu akan masuk ke rumah, tuturnya. Gini-gini gimana masyarakat jadinya nanti? Udah banyak sakit Pak. Warung-warung di depan itu berabu semua Pak. Itu kaca berabu. Tukang pangkas nggak bisa lagi, udah ada rambut masuk abu lagi, makin parah. Jadi saya mohon kiranya yang berkompeten dalam hal ini tolonglah kasihan kami Pak. Tiara Aritonang menyampaikan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 24 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini sudah banyak yang menjadi korban, namun syukurlah belum ada yang jadi korban meninggal dunia, jelasnya. Lebih lanjut, kami hanya berharap agar jalan kami diperbaiki. Kabar yang kami dengar dana pembangunan untuk Sumatera Utara bukan tidak ada, tapi dana tersebut akan dialihkan ke Madinah. Kenapa? Yang jelas kami saat ini butuh pembangunan untuk jalan di Air Joman Asahan. Mohon dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan yang sudah layak untuk diperbaiki tersebut, ujar Tiara Aritonang. Kecelakaan lalu lintas. Kalau hanya untuk kecelakaan di Pasar 11 itu sudah sangat banyak. Dan efek yang ditimbulkan jalan Pasar 11 yang rusak sudah sangat banyak merugikan masyarakat. Dan ada angin surga yang kami dengar bahwa dana, Pak Sekjen, tolong didengarkan dulu Pak, izin. Dana 2,7 apa 2, berapa? 2,7 di bulan 6 2024 akan diaktifkan kembali. Kami hanya bermohon, tolong videonya kawan-kawan. Kami hanya bermohon dana itu dialihkan di Air Joman, karena kami dengar dana itu mungkin akan dibuat di Madinah. Dengan keadaan jalan Pasar 11 yang sangat merugikan masyarakat Air Joman, kami bermohon dengan sangat dana itu dialihkan dan pembangunan itu ada di Air Joman. Hanya itu permintaan kami Pak. Dan kalau memang itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa, yang kami harapkan dari Pemprov Provinsi, intinya gini aja toh, kita kan sudah mendengar, iya, tidak ada kejelasan. Iya. Ya Itu kan? saya yang tanya Pak. Maksudnya, Sebentar Pak, enggak, Pak Dedi. Tunggu kan Pak tidak Dedi. ada kejelasan. Sebentar. Ngapain kita capek-capek? Kita buat gugatan aja terhadap penyelenggara jalan. Sebentar Pak. Makanya saya minta tadi, kepada pihak PUPR atau kepada Pemprov Provinsi Sumatera Utara untuk kalau memang dana itu ada di 2024 di bulan 6, tolong dana itu dialihkan di Air Joman atau pembangunan jalan Air Joman Pasar 11 segera diperbaiki. Cukup sampai di situ Pak. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua dan kepada semua yang hadir di sini. Terima kasih. Sekretaris PUPR Provinsi Sumatera Utara,
kembali menjelaskan kalau niat kami tetap ingin membangun semua infrastruktur di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Namun lagi-lagi masalah anggaran. Tidak ada hal yang membiarkan, apalagi hal yang negatif pada masyarakat. Kami akan melanjutkan pembangunan itu sama Pak Kadis. Tapi mungkin di tahun 2025, ujarnya. Yang namanya kami, sebagai aparat pemerintah, tidak ada berniat membiarkan atau memberikan dampak yang negatif ke masyarakat. Apalagi ada yang sakit, ada korban jiwa, kami nggak tega gitu. Itu kami garis bawah, nggak tega. Tapi kita di anggaran. Namun itu pun kami sama Pak Kadis tadi pesan bahwasanya ini akan dilanjutkan. Tidak ada niat untuk menyengsarakan masyarakat, membiarkan kondisi ini. Kami pergi seperti inilah karena ada anggaran juga. Itu yang bisa kami jawab, Pak. Tapi itu akan dilanjutkan, Pak. Mungkin tidak di B, mungkin tahun 2025. Ali Usman Sitorus kembali mempertanyakan, apa solusi yang bisa diperbuat PUPR untuk mengatasi dampak abu yang sudah meresahkan masyarakat itu. Menunggu perbaikan jalan dilakukan. Jalan tersebut saat ini sudah berlobang-lobang, dan itu sudah butuh pengerasan ulang akibat pihak ketiga yang meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Sekretaris PUPR menyampaikan pengerasan yang dimaksud sudah pasti akan kita lakukan, pungkasnya. Ada apa solusi PUPR Provinsi untuk mengatasi itu? Hari ini Pemkab Asahan sudah mengambil tindakan penyiraman. Ya Pak ya, saya akui dengan Pemkab Asahan sudah melakukan penyiraman walaupun bergilir. Hari ini ada pemadam, ada apa, PDA yang mereka lakukan, Pak. Sekarang kami tanya, karena itu jalan provinsi, yang memegang adalah PUPR Provinsi, apa yang harus dilakukan untuk sebelum pembangunan? Jangan satu lagi Pak, kalau seandainya dibangun, itu harus dilakukan pengerasan ulang Pak. Kenapa? Karena itu sudah habis terkikis, berlobang-lobang. Artinya apa? Pihak ketiga itu meninggalkan beban Pak, bukan sama PUPR, sama masyarakat setempat Pak. Jadi kalau Pak kita nunggu anggaran, tunggulah kayak masyarakat mati semua itu Pak debunya. Pak izin seharusnya apa tindakan Pemko Sumatera Utara? Pemko Pak. Terima kasih Pak. Sejauh lagi Pak ya, baik Pak, tadi kita Christmas terus. Nanti ini kami akan melakukan koordinasi, kemudian akan mengkoordinasi dengan undangan dan melaksanakan informasi. Tapi untuk pengerasan jalan itu pastinya nanti kita lihat dengan spekter teknis, nanti mungkin teknis kita, ya kan? Pasti itu kita lakukan untuk pengerasan itu sehingga kualitas jalan itu nanti apabila dibangun akan lebih baik. Itu udah pasti, ya kan? Itu udah pasti akan kita lakukan, dan balik atau kita rekomendasi bagaimana? Pasti itu akan lebih baik, akan kita lakukan lebih baik untuk masyarakat di Asahan, khususnya di seluruh wilayah Indonesia. Saya rasa itu Pak. Pajar Prianto, SH, fraksi Partai Golkar, menyampaikan kepada Sekretaris PUPR Provinsi, dengan keterbatasan anggaran seperti yang disampaikan Pak Sekretaris. Akibat refocusing masyarakat tidak paham dengan hal itu. Tapi sebelum pekerjaan itu dilanjutkan seharusnya adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kondisi yang terjadi saat ini di lapangan. Bila perlu kami siap untuk mendampingi untuk melihat situasi saat ini. Kami masyarakat sudah jenuh. Kok begitu rumitnya? Di mana keadilan itu? Orang kita sama-sama bayar pajak, tuturnya. Lebih lanjut, kita tidak menginginkan masyarakat itu sampai melakukan anarkis. Apalagi sampai pidana karena hal itu akan merugikan kita bersama, ujarnya. Bila perlu, kami siap mendampingi dari dinas untuk turun ke lapangan, kita melihat kondisi apa yang perlu pertama kali yang dilakukan untuk mengantisipasi jalan ini kita supaya meredam. Ya wajar Pak Sekretaris, karena saya juga bagian dari pemerintah. Sebenarnya saya pun ya sudah jenuh, sudah merasa
keadilan itu tadi untuk sama-samanya di Indonesia kita semua bayar pajak, tapi kenapa apa yang terjadi, apa masalah sebenarnya pasal 11 itu kok sampai segini rumitnya? Berapa puluh tahun sudah kami rasakan, tapi kenapa begitu ada usulan di daerah lain seperti di daerah Sumatera Tinggi sana, daerah Sumatera Tinggi lah istilahnya, tentang dataran tinggi, kita yang Pantai Timur yang sebenarnya kita juga menyumbangkan ekonomi, ya. Jadi harapan kami tuh Pak Sekjen, Pak Sekretaris dengan Pak Yudra tadi sebagai teknis, harapan kami siaplah membantu memfasilitasi dari Bina Marga atau BPR itu turun untuk bisa mensosialisasikan apa yang perlu dilakukan. Pertama kali mengantisipasi supaya ini agak dingin. Sampai tadi kan kita dengar Pak, kalaupun terjadi tidak ada lagi kepercayaan masyarakat dengan pemerintah kita, dengan mereka mengaksi membeko, sebenarnya ini jangan sampai terjadi pidana sebenarnya, ya, anarkis yang juga akan merugikan kita semua Pak. Kalau itu terjadi, pasti banyak yang dirugikan, pasti banyak juga efek dari semua itu. Jadi jangan sampai ini sebenarnya sudah menjadi isu nasional karena media terus kita upload sebenarnya, tapi memang itu tadi saya bertanya, ada apa dengan jalan pasal 11 sampai dengan hari ini isu model green juga tentang fungsi jalan. Salah dan dosa apa yang kami lakukan di desa di Arjoman di sama Silar itu Pak. Jadi mudah-mudahan itu bisa didengar ya, sahabat-sahabat aliansi. Kita berjuang, kita satu, saya bilang sama dari pertama, kita satu rasa, kita satu perjuangan, dan kita akan bersama-sama nanti menikmati hasil apa yang jadi perjuangan kita bersama. Amin. Itu saja, sama-sama kita kawal ya Pak ya. Muktain, fraksi PKS, mempertanyakan dana 2,7 triliun yang sudah dianggarkan. Berapa triliun yang sudah dilaksanakan? Di titik mana juga yang sudah dikerjakan? Kemudian awalnya yang dibangun dari Simpang Butong 5 km, lalu disambung 7 km lagi dari Silo Laut, yang juga kami pertanyakan apakah ada pengalihan. Kalau ada, siapa yang mengalihkan? Ujarnya. 2,7 miliar. Triliun, Pak. 2,7 triliun. Kok berani dia? Ya kan? Pasti ada anggarannya waktu itu. Kan sudah dipatok 2,7. Nah, mungkin kami tanyakan, ini yang sudah terlaksana berapa? Berapa triliun yang habis atau berapa miliar yang sudah habis? Kemudian titik-titik mana? Titik-titik mana yang sudah dikerjakan? Kemudian dulu waktu kami hadir kemari itu pasti saya ingat awalnya nanti dari mulai jalan Simpang Butong itu akan dibangun 5 km ya Pak Fajar, segmen pertama, baru nanti disambung ada 7 km lagi dari Silo Laut waktu itu segmennya. Yang ingin kami tanyakan lagi di sini, ada pengalihan Pak, pengalihan perencanaan lokasi jalan itu. Ini ada kabar jalan Gambir Baru itu dulu tak termasuk itu dari proyek Multis. Ya. Iya. Tiba-tiba yang terbangun, sementara yang dijanjikan di awal itu kan dari Simpang Butong, ya, sampai ke Kincir sana lah, 5 km. Nah, tapi kita tahu apakah ada pengalihan? Kalau ada pengalihan, siapa yang mengalihkannya? Ya kan? Supaya masyarakat ini tahu. Karena ini kita dulu sempat juga gembira dulu, Pak Fajar, Pak Bagini, Pak Fajar udah terbang ini nanti tinggal berdiri saja di situ, gak usah lagi kampanye, udah menang lah itu, saya bilang begitu. Masih itu bahasa saya itu di situ, ya, karena itu sudah disampaikan dahulu di sini gitu. Nah, coba lah Bapak, ya itu saja mungkin yang saya pertanyakan. Terima kasih. Lindung Jaya dari Aliansi Masyarakat Air Joman juga menyampaikan agar jalan air Joman segera diperbaiki di tahun 2024 ini. Sepertinya kami dikucilkan.
Apakah kami bukan warga masyarakat Indonesia? Sepertinya tidak ada kepastian dari pihak PUPR kapan pembangunan jalan tersebut. Masih kemungkinan akan dibangun di tahun 2025. Masih bersifat kemungkinan saja, ujarnya. Indonesia, seolah-olah air Joman itu bukan bagian dari negara, bukan bagian dari republik ini. Maka masyarakat air Joman pada hari ini menunggu kabar dari kami pada hari ini. Kami sangat ditunggu-tunggu hasilnya. Makanya tadi saya dengar kemungkinan tahun 2025 kami minta secepatnya Bapak. Kalau bisa 2024 ini segera dibuat jalan itu. Dibolo jalan itu Bapak-bapak. Karena kami sudah sangat marah. Kami sudah sangat kecewa. Apa perlu kita turunkan seluruh rakyat air Joman untuk ke PUPR ini? Karena ini sangat jadi alasan Pak. Dinas provinsi, dinas PUPR provinsi yang bertanggung jawab selaku penyelenggara jalan. Asal kami bertanya, itu bukan wewenang kami, itu wewenang provinsi, itu wewenang PUPR provinsi. Ini kami sudah sampai di sini juga tidak mendapat jawaban. Itu saja, terima kasih. Mendengar penjelasan dari Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, yang menyampaikan untuk tahun 2024 ini belum tentu bisa diperbaiki, dan menyampaikan kemungkinan di tahun 2025, tanpa kejelasan yang pasti, kapan akan memperbaiki atau mengaspal jalan air Joman, akhirnya mengundang kemarahan dari Aliansi Masyarakat Air Joman, yang disampaikan Zulkifli Matondang. Di tempat yang sama, Deddy Siregar juga menyampaikan, akan menggugat penyelenggara jalan, dan dinas terkait, juga meminta kepada anggota Dewan Kabupaten Asahan agar tetap mengawal aspirasi masyarakat air Joman, hingga permintaan dipenuhi Pemprov Sumatera Utara, melalui Dinas PUPR. Hari ini mendetik ini selesai. Bebas. Bukan didikan teroris, bukan. Didikan orang tua kita. Terkadang aku selalu menyalahkan kepada guru. Ya Allah ya Tuhanku, apakah guru yang salah? Apakah orang tua yang salah? Yang mengajarkan pendidikan itu untuk berbuat baik kepadaku. Sudah aku coba Pak berhenti dari politik 4 bulan. Don, mati aku. Belum ayam, belum kambing, politik, belum bebek. 4 bulan. Datang kawan-kawan, senior. Jawab telepon. Rida kenapa? Halo. Gimana? Tak ada suara. WA. Maaf, soal tak bilang. Datang. Inilah Pak kerjaan kau. Belum saja kau seperti ini istirahat. Kau orang yang selalu digelapkan oleh masyarakat. Otakmu atau olah pikir. Perjuanganmu masih panjang. Lanjutkan, lanjut. Sehat tak makan obat sedikit pun. Sampai sekarang. Memang seperti itulah ternyata saya diciptakan. Maka saya sampaikan kepada saudara-saudara kita ini, kami tidak ada kepentingan apa-apa. Kepentingan kami untuk bersama, lain tidak ada. Lillahi ta'ala. Selesai. Kalau memang tidak ada jawaban, Undang-undang ada. kita bukan aja penyelenggara jalan. Karena di situ apanya sudah unsurnya sudah terpenuhi di situ. Undang-undang ada. Penyelenggara jalan dianggap lalai. Jalankan ini. Nah, kita pastikan itu secepatnya kita akan gugat pengguna jalan, penyelenggara jalan. Masukkan tangan masukkan tangan. Kita tidak peduli mau apapun ke depannya, kita tidak peduli karena apa? Sudah